Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kembali lagi bersama saya, Mona Afridia Sinaga, mahasiswi Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP Lagu Boti, melaksanakan praktek lapangan 3 Zending melalui bermisi melalui media sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan pos pelayanan pekabaran Injil yang menjadi salah satu sasaran HKBP untuk melaksanakan pelayanan Zending, yaitu pos pekabaran Injil HKBP Immanuel TKD Pemayongan Jambi. Untuk itu, saya akan menjelaskan tentang seperti apa lokasi yang ada di sana dan bagaimana kehidupan masyarakat di sana, dan kemudian apa-apa saja pelayanan yang diberikan oleh Biro Zending pada pos tersebut. Sebelum menyaksikan konten ini, mari berikan partisipasi saudara-saudari untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 yang berisi tentang misi Allah kepada manusia untuk menyebarkan Injil atau kabar keselamatan kepada seluruh manusia di dunia ini. Maka dengan ini, kita berangkat dari HKBP memiliki tema pelayanan, yaitu orientasi pelayanan reposisi pekabaran Injil melalui Ulaun Zending tahun 2020. HKBP melaksanakan Zending HKBP tahun 2020 berorientasikan pekabaran Injil melalui Zending dan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di tengah-tengah manusia yang belum merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Untuk lebih mengetahui dan memahami apa-apa saja pelayanan Zending tahun 2020 yang dilayankan oleh Biro Zending HKBP, maka kita harus mengetahui apa itu Zending. Zending berasal dari bahasa Belanda, yaitu usaha untuk menyebarkan Injil yang merupakan bagian dari mandat Yesus. Seperti HKBP merupakan buah dari pekabaran Injil yang datang dari daerah Eropa menuju kepada Tanah Batak, yaitu berasal dari lembaga RMG atau Renaissance Mission Gesellschaft yang mengutus Dr. I.L. Nommensen tahun 1861 ke Tanah Batak sebagai penginjil ke Tanah Batak untuk meningkatkan kualitas rohani dan spiritual manusia di Tanah Batak. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka HKBP fokus pada pekabaran Injil yang membuat Biro Zending dan telah melahirkan tempat pos-pos, salah satunya yaitu pos pekabaran Injil Immanuel TKD Pemayongan Jambi yang berdiri pada tahun 1961. Sejarah terbentuknya pos pekabaran Injil HKBP Immanuel TKD dimulai tahun 2010 oleh Biro Zending HKBP, yaitu mengutus pendeta Ruth Panjaitan STH, Guru Joel Simangunsong, Diakones Prani Tambunan. Mereka melaksanakan pelayanan dengan cara meninjau lokasi untuk meningkatkan apa-apa saja kelemahan dan kekurangan dalam pelayanan yang dilayankan oleh Biro Zending. Jikalau dilihat dari peta, lokasi dari pos pekabaran Injil HKBP Immanuel ini berada di kilometer 21 desa TKD Pemayongan yang berasal dari desa Pemayongan, Kecamatan Sungai, Kabupaten Muara Tebo, Jambi. Keadaan yang boleh kita lihat di pos pekabaran Injil HKBP Immanuel ini terdiri dari hutan, tanah merah, dan jauh dari pemukiman kota. Dan ini merupakan salah satu hambatan dari pelayanan-pelayanan yang akan dilayankan ke dalam pos tersebut, karena mengakses jalan sangat sulit. Ketika hujan turun, maka jalan akan becek dan ketika berkendaraan pun akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan kunjungan kepada masyarakat yang berdiam diri di wilayah tersebut. Pos pekabaran Injil ini juga memiliki alasan terbentuknya karena terdiri dari anak-anak Batak yang merantau untuk membuka lahan, dan ini merupakan salah satu alasan untuk membuka pos pekabaran Injil ini dikarenakan adanya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga dengan melalui Biro Zending maka terlihat bahwa pelayanan ini harus menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas spiritual manusia. Jikalau dilihat
Ada beberapa ciri-ciri masyarakat yang berdiam diri di sana. Yang pertama itu adanya sifat berpindah-pindah tempat tinggal atau biasa disebut dengan nomaden. Yang kedua, ada juga sudah menganut agama Islam atau ateis. Yang ketiga adalah ada sikap atau kepercayaan kepada mereka untuk tidak memakan ternak anjing atau hewan peliharaan. Yang keempat adalah menyukai tinggal di hutan atau berdomisili di hutan. Dilihat dari kehidupan masyarakat di pos pekebaran Injil HKBP Immanuel, ada beberapa poin yang harus diperhatikan, bahwa di dalam masyarakat tersebut mengalami kemiskinan, rendahnya pendidikan, rendahnya kesadaran akan kebersihan diri atau secara bersama-sama. Kemudian mereka kurang memahami apa-apa saja yang menjadi akses program pemerintah berupa KTP atau kartu tanda penduduk, kemudian BPJS yang mereka bisa akses untuk menerima pelayanan kesehatan sebagaimana biasanya diterima oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Perkembangan yang terjadi di pos pekabaran Injil HKBP Immanuel ini dimulai pada bulan Februari 2013 lalu dan mengalami hambatan dari orang asli setempat, dikarenakan mereka sangat sulit untuk menerima pelayanan dari luar dan mereka beranggapan bahwa gereja tidak boleh dibangun di sana. Alasan berdirinya pertama sekali pos pekabaran Injil ini dimulai dari adanya kunjungan oleh penginjil HKBP ke Tanah Jambi tahun 2010, yakni Guru Paiman Situmorang dan E. Siahaan, di mana mereka melihat bahwa situasi di sana sangat memprihatinkan sehingga mereka memberikan pelayanan intens di Pemayongan dan merindukan persekutuan dengan Tuhan. Jemaat yang terdiri dari 75 orang dan 25 kakak itu merupakan orang Batak yang merantau dan kemudian sebagian yaitu anak suku dalam. Bangunan gereja yang terdiri dari 30 kali 50 meter ini merupakan salah satu gereja sebagai sarana untuk berkumpulnya mereka melaksanakan persekutuan dengan Tuhan. Tidak dipungkiri bahwa ada hambatan dari luar, yaitu orang dusun untuk mendirikan gedung gereja ini. Namun konflik itu tidak bertahan lama dan kemudian mengalami perkembangan kualitas baik di bidang gedung dan spiritual. Kemudian gedung pos pekabaran Injil ini diresmikan pada tanggal 19 Juli 2015. Pelayanan yang diberikan oleh Biro Zending kepada pos pekabaran Injil ini dimulai terlihat tahun 2014 oleh Situa EF Jono Siombing STH melalui Sanggar Belajar. Sanggar Belajar ini bertujuan untuk mengenalkan mereka tentang menulis, membaca, dan berhitung untuk meningkatkan pendidikan. Pada tahun 2018, pelayanan atau pendekatan bahkan pendampingan terhadap suku anak dalam dan melaksanakan akomodasi pelayanan yang dimana terjadi pelayanan melalui rapat perhalado dengan merancang program gereja yang dimana dilaksanakannya pembinaan Perhalado Jambi berjalan secara lancar dan kemudian mengakses dana dimulai dari persembahan dan syukur yang dikumpulkan, melakukan kunjungan oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Teologia, Sekolah Tinggi Guru Huria, Sekolah Tinggi Bible Flow, dan Sekolah Tinggi Diakones yang membantu pelayanan program gereja. Dalam hal ini juga, Biro Zending HKBP juga mempersiapkan pelayan-pelayan yang akan menjadi pelayan ke generasi selanjutnya untuk mengetahui apa-apa saja yang akan dilayankan ke kedepannya. Beberapa usaha yang dilakukan khususnya untuk membangun sanggar pendidikan dan memberikan akses kesehatan kepada masyarakat dan memberikan akses pemerintah melalui KTP juga sudah dilaksanakan di dalam pos pekabaran Injil ini dengan harapan mereka terdata menjadi warga masyarakat Indonesia. Dengan usaha-usaha tersebut, nama Tuhan dipermuliakan melalui pos pekabaran Injil Immanuel dan menjadi berkat bagi semua orang agar mereka semakin mampu mengucap syukur bahwa kasih Tuhan itu selalu mengalir di dalam kehidupan setiap orang percaya
bahkan kepada orang-orang yang mengerti dan memahami Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita. Amin, shalom, dan terima kasih.